Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bersama saya Desi Sumarni SPDSD dari Sekolah Dasar Negeri 1 Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan membagikan karya inovasi saya dalam merancang pembelajaran efektif dan menyenangkan di kelas inklusif di sekolah dasar. Ketika sekolah negeri memiliki kebijakan untuk menerima anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang orang tua yang kurang mampu, sehingga mereka tidak dapat menyekolahkan anak mereka ke sekolah luar biasa atau SLB yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka, maka sudah tentu guru akan menghadapi tantangan di dalam proses belajar mengajar. Adapun tantangan yang dihadapi di dalam proses pembelajaran adalah perbedaan karakter masing-masing peserta didik, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat disampaikan dengan satu dokumen perencanaan pembelajaran. Selain itu juga, perilaku peserta didik yang di luar kendali bisa menjadikan kesulitan tersendiri untuk seorang guru yang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus, serta orang tua yang terkadang tidak tertarik pada kesejahteraan anak mereka dan gagal memberikan pengasuhan yang memadai. Dan banyak juga anak berkebutuhan khusus memiliki masalah perilaku, termasuk gelisah, kemurungan. Selain itu, mereka mungkin juga menunjukkan masalah seperti rentang perhatian yang pendek atau tidak mampu untuk memahami apa yang diajarkan. Meski demikian, semua peserta didik sudah pasti memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Berdasarkan kemampuan dan bakat yang berbeda, saya seorang guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi semua perbedaan peserta didik dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada awal pembelajaran, strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dengan metode pembelajaran untuk mengakomodir preferensi gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Selain itu, metode belajar yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu metode drill atau latihan berulang, eksperimen, demonstrasi, praktik, dan presentasi. Sumber belajar dapat menggunakan video pembelajaran, cerita bergambar, materi buku pembelajaran. Dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini juga, peserta didik mampu menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam pembelajaran.
seperti halnya peserta didik yang senang menggambar, yang mampu bercerita, maupun mampu menjelaskan konsep pembelajaran yang mereka pahami melalui sebuah karya yang dihasilkan. Dalam kegiatan ini, guru akan melakukan bimbingan kepada peserta didik untuk mengekspor kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik, terutama menyalurkan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya, sehingga peserta didik mampu memahami pembelajaran yang disampaikan melalui produk-produk yang dihasilkan tersebut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk pada kelas inklusif juga memberikan tantangan atau keragaman peserta didik pilihan bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Produk yang dihasilkan oleh peserta didik dapat menjadi evaluasi kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Evaluasi keberhasilan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik evaluasi formatif, dan tanya jawab. Selain itu juga dapat menggunakan game-game menarik dalam pembelajaran agar lebih menarik dan menyenangkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk yang dilakukan di kelas inklusif ini, mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga mampu menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Begitu juga dengan anak yang berkebutuhan khusus. Mereka akan merasa diperhatikan, sehingga mereka akan merasa nyaman berada di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat menerima hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, yaitu memperoleh pendidikan yang berkualitas, berpihak pada murid. Selain itu juga, dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif, mampu mengembangkan bakat kemampuan yang dimiliki anak dalam proses pembelajaran, sehingga anak dapat menyalurkan bakat yang dimiliki. Sekian, terus semangat melakukan perubahan menjadi transformasi pendidikan Indonesia. Salam sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.